Saudara Komisi 3 DPR akan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Apa saja yang akan menjadi tantangan bagi Kapolri yang baru nanti? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Iwayan Sudirta, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Marsudi Syuhud, dan pegiat hak asasi manusia, Natalius Pigai. Nanti pula akan bergabung anggota DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Sehat selalu semuanya. Saya ingin ke Pak Wayan dulu, Pak Wayan, Komisi 3 DPR. Pak Wayan, jadi hari Rabu fix Pak, pasti akan kemudian dilakukan rencananya ya, akan dilakukan fit and proper test terhadap Pak Listio Sigit Prabowo, Komisaris Jenderal Polisi. Ya, tadi sempat berulang-ulang saya cek ke bagian sekretariat. Pasti hari Rabu, kecuali ada perubahan yang tidak kita duga. Oke, prosesnya seperti apa Pak? Kan nanti biasanya kan datang ke rumah dan lain sebagainya. Sekarang kan ada pandemi. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan prosesnya nanti Pak? Kalau datang ke rumah, saya belum mendengarnya untuk kali ini. Karena ada masalah pandemi. Kedua, efektivitas dialog dan untuk menggali pendalaman tentang integritas dan lain-lainnya itu ternyata ketika mendatangi ke rumah itu menurut pandangan saya pribadi karena saya pernah ikut ketika Kapolri yang dulu, ternyata tidak terlalu signifikan hasilnya. Mungkin fokus di hari Rabu itu hal yang bagus. Kalau di situ bisa dimaksimalkan, mudah-mudahan catatan-catatan, komitmen-komitmen itu bisa menjadi tolak ukur ke depan. Jika Pak Sulistio Sigit ini terpilih, kita akan pegang komitmen catatan-catatan itu untuk mengukur dan bagaimana kita melakukan pengawasan secara ketat. Jadi datang ke DPR berapa kali Pak? Karena kan prosesnya kalau tidak salah sampai 21 hari ya maksimal. Ya, kalau yang saya tahu, jadwal yang saya pegang hari Rabu. Sekali saja lalu kemudian diputuskan dikirimkan kepada Presiden? Nanti setelah ada fit and proper test, kemudian kami berapat. Nah, apa pandangan Komisi 3? Menyetujui atau apa? Oke. Saya yakin akan disetujui, lalu kemudian itu akan dikirim untuk diparipurnakan. Oke. Baik, ini karena semuanya hampir semua kemudian partai koalisi, saya ingin tanya sebelum saya ke Pak Kiai Marsudi Syuhud dan juga ke pegiat HAM Pak Natalius Pigai, saya ingin sapa dulu Bung Nasir Jamil, Komisi 3 dari fraksi PKS. Bung Nasir, selamat malam. Selamat malam, Aiman. Iya, ini hanya PKS yang kemudian menjadi partai oposisi atau berada di luar koalisi lah begitu ya. Saya nggak tahu bahasanya apa. Mungkin nggak ada masalah dibilang oposisi kan? Tidak ada masalah, Aiman. Baik, kalau seandainya yang lain tentu mungkin satu suara, tapi bisa jadi PKS tidak satu suara. Tapi saya nggak mendengar hal-hal yang kemudian signifikan sih. Jangan-jangan memang satu suara, artinya akan bulat nanti mendukung Pak Listio Sigit, Komisaris Jenderal Polisi untuk kemudian diparipurnakan menjadi Kapolri. Iya, tentu saja PKS itu akan melihat syarat-syarat formal yang dimiliki oleh Komjen Listio Sigit Prabowo. Dan syarat-syarat formal itu kan sudah terpenuhi. Nah, tentu kita nanti akan melihat dalam fit and proper test syarat-syarat di luar syarat formal itu. Artinya bagaimana beliau melihat situasi sosial politik, ya bagaimana komunikasinya dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya, bagaimana kemudian strateginya merangkul para senior dan juga bagaimana dia menuntaskan kasus-kasus yang saat ini sedang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Jadi pada dasarnya fraksi PKS meskipun berada di luar pemerintahan, di dalam melihat pencalonan ini, kami akan mencoba ya mendalaminya saat fit and proper test tersebut. Ya bisa saja ada hal-hal yang luar biasa nanti dalam keputusan setelah fit and proper test tersebut. Misalnya apa, Bung Nasir? Ya tentu belum bisa disampaikan di sini, Aiman, sebab kita belum mendengar bagaimana komitmen, ya strategi, visi dan misi daripada calon Kapolri yang baru tersebut, ya di hadapan anggota Komisi 3.
Ya, saya mencatat tadi ada dua kemudian yang Anda katakan menjadi prioritas untuk kemudian ditanyakan. Yang pertama adalah soal kasus-kasus yang kemudian masih menjadi perhatian masyarakat. Kemudian yang kedua adalah soal merangkul senior. Saya akan tanyakan juga nanti ke Pak Marsudi Suhud. Yang ketiga juga kemudian soal identitas yang mungkin tidak biasa. Saya harus tanyakan ini karena sempat kemudian menjadi perdebatan, ya, karena terakhir bahwa Kapolri yang beragama selain Islam misalnya pada tahun 74 pernah Pak Widodo, dan sekarang Pak Listio Sigit. Bagaimana kemudian menjawab ini? Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.